Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murjiatur Rohmah Al-Mulkiyata dengan NIM 241080285 dari kelas C Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menjelaskan mata kuliah tentang matematika ekonomi yang bertema deret hitung dan deret ukur. Langsung saja ya. Deret. Deret adalah rangkaian bilangan yang tersusun secara teratur dan memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Bilangan-bilangan yang merupakan unsur dan pembentuk sebuah deret dinamakan suku. Keteraturan rangkaian bilangan yang membentuk deret terlihat pada pola perubahan. Dilihat dari jumlah suku itu ada dua. Yang pertama, deret berhingga dan deret tak berhingga. Deret berhingga jumlah suku-sukunya tertentu, sedangkan deret tak berhingga jumlah sukunya tidak beraturan. Sedangkan dilihat dari pola perubahan, deret dibagi menjadi tiga, deret hitung, deret ukur, dan deret harmoni. Deret hitung. Deret hitung adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan penjumlahan terhadap suatu bilangan tersebut. Nah, di deret hitung ini memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah mencari suku ke N dan cara yang kedua adalah mencari jumlah suku ke N. Untuk cara mencari suku ke N yaitu adalah Sn sama dengan A ditambah buka kurung N-1 tutup kurung dikali B. Sn tersebut adalah suku yang kita cari, sedangkan A adalah suku pertama dan B adalah selisih. Sedangkan kalau untuk mencari jumlah suku ke N adalah Jn sama dengan N dibagi 2, buka kurung 2 kali A, buka kurung N-1 tutup kurung dikali B. Untuk Jn-nya adalah jumlah suku yang kita cari, sedangkan A-nya adalah suku yang pertama dan yang B adalah selisih. Semisal ada contoh soal seperti ini. Ada angka 15, 30, 45, 60, dan 75 dan lain-lain. Tentukan suku ke-12. Nah, dari soal tersebut kita sudah jelas ya. Untuk mencari suku ke-12 berarti menggunakan Sn sama dengan A plus buka kurung N-1 tutup kurung dikali B. Nah, Sn-nya adalah S12. Kenapa Sn-nya adalah S12? Karena suku yang kita cari adalah S12, suku ke-12. Jadi dijawab ya seperti ini. S12 sama dengan 15 ditambah 12 dikurangi 1 dikali 15. Kenapa kok bisa dikali 15? Karena B-nya adalah selisih. Selisih antara angka 1 dan angka kedua tadi adalah 15. Jadi 15 ditambah 12 kurang 1 adalah 11 dikali 15. 15 ditambah 11 dikali 15. 11 dikali 15 adalah 165 dan ditambah 15 adalah 180. Nah, tadi contoh soal mencari suku ke N. Sedangkan contoh soal untuk mencari jumlah suku ke N adalah semisal ada angka 6, 12, 18, 24, 30, dan lain-lain. Hitunglah jumlah suku ke 10. Nah, rumus untuk mencari jumlah suku kan tadi sudah dijelaskan ya, yaitu Jn sama dengan N dibagi 2, buka kurung 2 kali A, buka kurung N-1 tutup kurung dikali B. Tinggal kita masukkan ke rumusnya saja. Jumlah yang suku yang kita carikan jumlah suku ke-10 berarti adalah J10 sama dengan 10 bagi 2. Kenapa kok bisa 10 dibagi 2? Karena N-nya adalah suku yang kita cari, sedangkan yang kita cari adalah 10. Berarti 10 dibagi 2 yaitu 5. Sedangkan yang di dalam kurung 2 kali A. A-nya adalah suku pertama, tadi suku pertamanya yaitu angka 6, jadinya 2 kali 6 ditambah 10 dikurangi 1. Kenapa kok bisa 10 dikurangi 1? Karena rumusnya adalah N-1, sedangkan N-nya adalah tadi 10. Dan dikali B-nya adalah 6. Jadi 2 kali 6 adalah 12, ditambah 10 kurang 1 adalah 9 dikali 6. Nah, kalau di dalam kurung kita kerjakan dahulu ya. Berarti ada perkalian, ada tambahan.
Jadi kita prioritaskan adalah yang perkalian dulu. 9 kali 6 adalah 54, ditambah 12 adalah 66, tinggal dikali 5, yaitu 330. Deret ukur. Deret ukur adalah deret yang perubahan suku-sukunya berdasarkan perkalian terhadap sebuah bilangan tertentu. Bilangan yang membedakan suku-suku dari deret ukur dinamakan adalah pengganda. Nah, di deret ukur ini memiliki dua cara. Cara yang pertama adalah mencari suku ke N, dan cara yang kedua adalah mencari jumlah suku ke N. Untuk mencari suku ke N dengan rumus Sn sama dengan A dikali P dikali N pangkat min 1. Sn-nya adalah suku yang kita cari, sedangkan A-nya adalah suku pertama, dan P-nya adalah pengganda, dan N-nya suku yang kita cari. Sedangkan untuk rumus mencari jumlah suku ke N adalah ada dua cara, yaitu Jn sama dengan A buka kurung 1 min P pangkat N tutup kurung di per 1 min P. Sedangkan cara yang kedua adalah A buka kurung P pangkat N dikurangi 1 tutup kurung dibagi P min 1. Nah, langsung saja ya. Contoh soal untuk mencari suku ke N. Ada angka 5, 15, 45, dan lain-lain. Tentukan suku keempat. Nah, cara tadi kan sudah dijelaskan ya, yaitu dengan cara Sn sama dengan A dikali P dikali N-1. Sedangkan Sn-nya adalah S4 karena kita mencari suku keempat. Sedangkan sama dengan A-nya adalah suku pertama yaitu 5, dan dikali P adalah pengganda. Nah, tadi kan belum saya jelaskan ya, perbedaan antara suku pertama dan suku kedua, kan kalau di deret ukur kan dikali. Sedangkan 5 ke 15 adalah dikali 3, jadi penggandanya adalah 3. Jadi dikalinya P-nya adalah 3, terus dipangkat N-1, N-nya adalah 4, karena suku yang kita cari adalah 4, jadi 4 kurang 1. Jadi dijawab S4 sama dengan 5 dikali 3 pangkat 4 min 1. Yaitu jadinya 5 dikali 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 yaitu 27. Jadi 27 dikali 5 adalah 135. Sedangkan contoh soal untuk mencari jumlah suku ke N. Ada angka 3, 16, 3, 6, 12, dan 24. Nah, hitunglah jumlah suku ke-7. Tadi kan di jumlah suku kan memiliki dua cara ya. Ada bisa cara yang pertama dan cara yang kedua. Nah, saya kebetulan ingin menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan Jn sama dengan A buka kurung P pangkat N dikurangi 1 tutup kurung dibagi P min 1. Nah, sudah jelas ya tadi. Yang kita tanyakan kan jumlah suku ke-7, berarti Jn-nya adalah J7. Sama dengan A-nya adalah suku pertama, yaitu suku pertama yang tadi angka 3. Jadi angka 3, terus buka kurung P pangkat N, yaitu 2 pangkat 7 dikurangi 1 per 2 kurangi 1. Kenapa kok bisa disebut 2 pangkat 7? Karena P-nya adalah itu penggandanya tadi saya cari adalah perbedaan antara suku pertama dan suku kedua adalah dikalikan 2, jadi penggandanya adalah 2. Sedangkan 7-nya adalah N yang kita cari adalah suku ke-7. Jadi dijawab J7 sama dengan 3 buka kurung 2 pangkat 7 min 1 tutup kurung per 2 min 1. Sedangkan kita jumlah sama dengan 3. 2 pangkat 7 adalah 128 dikurangi 1 yaitu 127 per 1. Kenapa kok per 1? Karena 2 dikurangi 1 adalah 1. Jadi 3 kali 128 adalah 381. Tadi sudah saya jelaskan tentang deret hitung dan deret ukur. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang penerapan ekonomi. Yang pertama adalah model perkembangan usaha. Jika perkembangan variabel-variabel tertentu seperti produksi, biaya, pendapatan, dan lain-lain berpola seperti deret hitung, maka prinsip deret hitung menganalisis perkembangan variasi tersebut. Artinya, variabel-variabel tersebut bertambah secara konstanta dari
periode ke periode selanjutnya. Yang kedua adalah model bunga majemuk. Model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Model ini dapat dihitung besarnya pengembalian kreditnya di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau juga sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Yang terakhir adalah penerapan pertumbuhan penduduk. Di penerapan pertumbuhan penduduk ini, deret ukur dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk di suatu daerah serta jumlah penduduknya pada suatu waktu tertentu. Nah, sekian yang bisa saya jelaskan untuk materi tentang deret hitung dan deret ukur. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kesalahan perbuatan. Sebelumnya, terima kasih sebanyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.